Membicarakan Indonesia tidak bisa lepas dari Indonesia Timur. Kita paham bahwa pembangunan infrastruktur, perekonomian, dan pendidikan di sana sangat timpang sekali dengan di Pulau Jawa. Itulah alasan pertama mengapa Presiden Jokowi ketika terpilih di 2014 pada periode pertamanya langsung berfokus pada Indonesia Timur. 9 tahun kemudian, 2023, calon Presiden Pak Ganjar Pranowo dengan semangat melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi kembali memeluk erat saudara-saudara kita dengan komitmennya untuk membangun Indonesia dari timur. Pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau jadi fokus utamanya. Ini beliau sampaikan di acara Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang berlangsung di Makassar baru-baru ini. Nah Besti, tentu ini jadi angin segar untuk kemajuan Indonesia ke depan dan kita sebagai Gen Z wajib berperan aktif mengkampanyekan visi besar Pak Ganjar. Sebab, jangan salah loh ya, kita ini juga turut bertanggung jawab menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia loh ya. Terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia Timur. Suara kita menentukan siapa pemimpin yang layak meneruskan kerja-kerja Presiden Jokowi saat ini. Dan menurut saya, Pak Ganjar dan Mahfud lah jawabannya. Ngomong-ngomong soal ekonomi biru dan ekonomi hijau, sebenarnya apa sih itu? Yuk Besti, stay tune di sini ya, biar terjawab rasa penasaran kamu bareng aku, Tia Fitria, di kanal YouTube 2045 TV Jogja. Karena Gen Z paham politik itu penting. Padahal sebagian besar kita laut loh. Ini masa depan. Dan kemudian kalau kita lihat, yang miskin ada di pantai. Kayaknya kita harus mengaku bersama-sama. Yuk kita ngaku yuk. Kita tobat bersama-sama, kita salah. Mari. Gak usah berdebat, faktanya itu. Dan itu adalah data-data yang bisa kita tampilkan. Blue economy atau ekonomi biru adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang mengarah ke laut. Kita semua paham bahwa wilayah Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Namun selama ini kita sebagai negara maritim justru memunggungi laut. Padahal nenek moyang kita dikenal sebagai pelaut yang mampu mengarungi dahsyatnya ombak samudera hingga ke Afrika dan Australia. Bahkan ketika bangsa Eropa baru mampu membuat kapal layar, nenek moyang kita sudah punya armada-armada besar yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih canggih dari bangsa Eropa. Namun mirisnya, kini 12,5% kemiskinan di Indonesia adanya justru di pesisir. Para nelayan yang seharusnya bisa makmur mengingat lautan kita sangat luas justru hidupnya susah. Untuk beli solar guna melaut saja kadang kesulitan. Inilah yang jadi fokus Pak Ganjar. Laut adalah masa depan. Beliau bahkan berani mengatakan kita tobat bersama-sama. Kita salah. Jadi nih Besti, dengan kita memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, maka kita sebagai Gen Z ikut berperan dalam perubahan nasib nelayan, terutama dari kebijakan-kebijakan yang akan beliau kerjakan. Termasuk di dalamnya mengatasi illegal fishing, peningkatan skill nelayan, dan kebijakan perbankan untuk kredit bermasalah. Kita lanjut ya Besti, beliau juga konsen pada green economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada energi baru dan terbarukan atau EBT. Ini menjadi salah satu fokus utama karena dunia pun juga sudah dan akan bergerak ke sana. Sebab segala yang bersumber dari energi fosil ternyata memiliki dampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Besti, semangat ini cocok banget dengan kita nih sebagai Gen Z. Sebab menurut pola pendekatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam visi misinya sangat relate dengan keresahan anak-anak muda. Dan beliau-beliau ini mampu menerjemahkan keresahan itu dengan program dan kebijakan yang akan dijalankan seandainya masyarakat di 2024 nanti mempercayai beliau berdua untuk memimpin Indonesia.
Dan satu poin penting yang saya suka dari Pak Ganjar, beliau mewanti-wanti bahwa kita akan memiliki bonus demografi. Namun, bonus demografi akan menjadi bonus kalau manusianya unggul. Kalau tidak, ini akan menjadi malapetaka demografi. Artinya apa nih Besti? Beliau sudah menyadari bahwa kita, Gen Z inilah bonus demografi yang akan diterima Indonesia sampai puncaknya tahun 2037 nanti. Ketika ada pemimpin yang sangat peduli dan mawas diri dengan ini, kita wajib memperjuangkannya supaya beliau bisa memimpin Indonesia. Sebab apa? Beliau pun memikirkan kita loh. Ini belum terjadi, tapi Pak Ganjar sudah berpikir keras supaya bonus demografi jangan sampai gagal seperti negara Amerika Latin. Dari semua pasangan capres, hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang jauh-jauh hari sudah konkret dalam mempersiapkan generasi muda supaya bisa menikmati bonus demografi dan menjadi negara maju. Jadi Besti, harapanku 2024 nanti suara kita, suara anak muda, ayo kita salurkan untuk kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kamu bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman, atau siapapun itu, karena ini adalah langkah awal kita sebelum 14 Februari nanti kita akan mencoblos di TPS. Dengan semakin banyak generasi muda paham akan visi besar Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita sudah ikut berperan dalam memajukan Indonesia.